Posyandu Berkah, salam sehat untuk kita semua. Kami mahasiswa Stikes Pantirape mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan ibu-ibu sekalian yang sudah mau berkenan datang pada penyuluhan siang hari ini. Siang hari ini, penyuluhan kesehatan kita bertemakan tentang pertolongan pertama kejang demam pada anak. Adapun acara ini berlangsung selama 35 menit ke depan. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya bila kami memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Anidia Ismi Yudhistia Fajri. Saya Kristina Murni Yulia Stuti. Saya Francisca Yudita. Saya Rosa Wulandari. Yang pada hari ini akan melakukan dan memberikan materi tentang penyuluhan kesehatan. Acara hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu tentang pembacaan materi tentang pengertian dan penyebab kejang demam oleh Murni Yuli. Yang kedua nanti tentang pencegahan dan cara penanganan kejang demam yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Wulan. Yang ketiga yaitu tentang evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman ibu-ibu sekalian mengenai kejang demam dan materi yang telah kami sampaikan. Nanti pada sesi yang kedua kami akan memberikan kesempatan ibu-ibu sekalian untuk menanyakan apabila ada yang belum ibu mengerti. Lalu untuk selanjutnya acara akan kita buka yang akan dipimpin dan oleh Suster Murni Julia. Ibu-ibu sekalian, di sini saya Murni Yulia Stuti. Saya akan menyampaikan pengertian dari kejang demam dan tanda dan gejala kejang demam. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Kemudian kejang demam merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya peningkatan suhu tubuh anak yang dapat menyebabkan kejang yang diakibatkan karena proses ekstrakrania. Kemudian kejang demam ini biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan anak usia 6 tahun. Bagaimana ibu-ibu, sudah paham untuk pengertian dari kejang demam ini? Baik, saya lanjutkan dengan tanda dan gejalanya. Gejala dari kejang demam itu sendiri antara lain: 1. Gerakan tangan, kaki, dan muka yang menyentak-nyentak atau kaku. Kedua, bola mata berputar ke arah belakang kepala. Ketiga, pernafasan bermasalah. Keempat, hilangnya kesadaran. Selanjutnya, anak mengompol, kemudian anak muntah, dan suhu tubuh anak meningkat di atas 38,5 derajat Celcius. Demikian untuk tanda dan gejalanya. Apakah dari ibu-ibu sudah memahami untuk pengertian dari kejang demam serta tanda dan gejalanya? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan menginjak ke materi berikutnya. Selamat siang ibu-ibu. Saya Rosa Wulandari yang pada kesempatan hari ini akan menjelaskan tentang penata laksanaan kejang demam di rumah dan juga pencegahan kejang demam di rumah. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Mbak Murni Yuli tentang pengertian kejang demam dan juga tanda dan gejala kejang demam di rumah. Untuk pada kesempatan ini nanti tentang penata laksanaan kejang demam akan kita berikan simulasi, yaitu berupa video simulasi tentang penata laksanaan atau pertolongan kejang demam di rumah yang nanti akan kita tayangkan setelah saya menjelaskan tentang penata laksanaan kejang demam dan juga pencegahan kejang demam.
Kita akan mulai langsung ke penata laksanaan kejang demam di rumah. 1. Jika terjadi kejang pada anak, segera letakkan anak di lantai atau di tempat tidur dan jauhkan dari benda-benda yang keras atau yang tajam agar tidak ditendang oleh anak. Kedua, palingkan kepala ke salah satu sisi tubuh sehingga ludah atau muntahan dapat mengalir keluar dari mulut anak agar tidak terjadi kesedak seperti itu ya Ibu. Kemudian ketiga, longgarkan pakaian anak agar pernapasan anak menjadi lebih adekuat. Yang keempat, jangan menaruh apapun ke dalam mulut anak seperti sendok ataupun tangan supaya jalan napas anak tidak tertutup. Yang kelima, jangan memegang anak atau melawan kejang anak. Karena kalau kita memaksa atau kita menahan kejang anak, berisiko bisa mengakibatkan patah tulang pada anak. Yang keenam, bila suhu anak atau suhu tubuh anak terasa panas, segera berikan kompres hangat. Untuk kompres hangat bisa diberikan di dahi, di leher, ataupun di ketiak anak. Kemudian segera hubungi pelayanan kesehatan terdekat atau mungkin ke pelayanan gawat darurat. Kemudian untuk yang terpenting adalah sebagai ibu ketika melihat anaknya terjadi kejang demam adalah harus tetap tenang, jangan panik, dan tetap selalu dampingi anak ibu. Saya akan memulai menjelaskan tentang pencegahan kejang demam. 1. Ketika anak mulai mengalami gejala demam, segera berikan asupan cairan sebanyak mungkin. Anak bisa mampu mengkonsumsinya. Cukup istirahat dan segera cari bantuan medis atau segera bawa ke klinik terdekat. 2. Jaga daya tahan tubuh anak dengan memberikan asupan nutrisi yang cukup, seperti dengan sayur-sayuran, buah, dan juga susu. Ketiga, pantau suhu tubuh anak. Jadi, kita sebagai orang tua, jika kita memang mempunyai anak balita, diwajibkan kita mempunyai termometer agar ketika anak kita teraba hangat, kita segera bisa mengukur suhu tubuh anak agar lebih terpantau. Keempat, jangan berikan anak pakaian yang tebal ataupun selimut yang tebal. Kelima, berikan anak obat penurun panas. Baik ibu-ibu, sekarang kita akan menyaksikan video simulasi tentang pertolongan kejang demam anak di rumah. Mohon untuk kita cermati bersama agar ini menjadi bekal buat kita para orang tua jika sewaktu-waktu terjadi kejang demam anak di rumah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Berikut adalah simulasi pertolongan kejang demam pada anak. Jika anak terjadi kejang demam di rumah, segera letakkan anak di tempat yang datar, di lantai ataupun di tempat tidur. Kemudian jauhkan benda-benda dari anak. Setelah itu kita palingkan kepala anak ke salah satu sisi agar muntahan dan air ludah keluar lewat mulut anak. Kemudian kita longgarkan pakaian anak agar pernapasan menjadi lebih adekuat. Jangan menaruh apapun ke dalam mulut anak seperti sendok ataupun tangan. Jangan memegang atau melawan kejang anak. Jika teraba panas pada tubuh anak, segera berikan kompres hangat pada dahi, leher, ataupun pada ketiak. Segera hubungi pelayanan kesehatan terdekat. Dan yang terpenting adalah tetap tenang, jangan panik, tetap dampingi anak Anda. Terima kasih.
siang ibu-ibu, kita sudah tiba di akhir acara. Setelah ini saya akan mengirimkan link evaluasi yang akan saya kirimkan melalui chat Zoom. Link evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman ibu-ibu tentang materi yang telah kami berikan. Link evaluasi ini akan terdiri dari 5 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut terdiri dari bahan-bahan materi yang sudah kami jelaskan tadi. Ibu-ibu akan kami beri kesempatan dalam waktu 10 menit untuk mengisi pertanyaan dalam link evaluasi. Setelah 10 menit, link evaluasi akan kami tutup. Dari hasil pertanyaan yang sudah ibu-ibu jawab, nanti akan kami sampaikan di akhir acara. Dari hasil evaluasi ini, kita telah mendapatkan penilaian sebagai berikut. Di sini dapat terlihat bahwa 15 peserta acara penyuluhan hari ini memberikan jawaban yang benar dari 5 pertanyaan yang telah kami berikan. Dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan materi hari ini, ibu-ibu sudah dapat banyak memahami apa yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari ibu-ibu sekalian. Yang dapat kita tekankan dan kita pahami mengenai penanganan anak dengan kejang demam adalah pertahankan saluran nafas anak tetap baik dan ibu tetap tenang, jangan panik, tetap dampingi anak selama anak mengalami kejang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu sekalian selama jalannya penyuluhan siang hari ini.